borong semua jajanan super pedes di supermarket. Halo guys semuanya. Ayo siapa di sini yang demen banget sama makanan-makanan pedes? Ngacung dulu. Nah, gue udah di supermarket deket rumah gue. Sekarang gue mau ngambil keranjang dulu. Yang pertama gue mau ambil ini guys, mie amin geprek, harga itu 16.500. Sama di sini tuh juga kayak ada cemilan-cemilan pedes ya. Ini ada fishball. Gue ambil yang spicy flavor, harga itu 2.000 doang. Sama ada cumi-cumi rasa pedes sama cumi-cumi rasa malang. Harga itu juga cuma 2.000. Ini gue juga beli pangsit yang ayam kejunya dari Nyai Mercon, harga 23.000. Sama ceker mercon, harga itu 37.700. Oke, sampai rumah gue mau langsung masak semuanya guys, satu persatu. Yang pertama ini ada mie amin geprek, ternyata baik banget ya guys, dapat bumbunya. Ada kecap, ada saus sambal, terus juga ada bumbu-bumbu kepintarannya juga. Nah, ini pangsitnya yang merconnya gue mau goreng dulu guys. Ini tuh yang isian ayam keju ya. Guys, ini pas gue aduk mie amin gepreknya bener-bener semerbak banget ya guys. Wanginya enak banget. Wangi rempah-rempah yang pedes gitu guys. Beh, jadi bikin ngiler. Nih gue tambahin lagi pakai bawang goreng sama dapat pangsit gorengnya. Pangsit ayam kejunya juga udah jadi, tapi gue mau cobain dulu ini ada mie amin geprek. Wah, beneran guys, ini mie aminnya enak banget guys. Pedes, gurih. Nah, mie-nya tuh dia tuh agak sedikit tebel terus kenyal. Aduh, gue suka banget guys, kayak spaghetti. Ini gue makannya pakai fishball. Aduh, tambah enak guys, fishballnya tuh kenyal. Rasa ikannya juga kuat banget ya. Sekarang gue mau cobain ini ada yang cumi-cumi. Gue mau cobain yang cumi-cumi rasa pedas ya guys. Tapi ternyata gue nggak suka guys cumi-cuminya. Cuminya tuh dia tuh teksturnya tuh kayak gerenjel-gerenjel gitu loh guys. Dan nggak terlalu pedes ya. Yang paling gue suka ini mie amin gepreknya, gue rating 9,5/10. Nah, ini pangsitnya yang merconnya gue mau tambahin sama saus chili oilnya. Wah, pangsitnya yang mercon gak usah ditanya lagi, enak banget guys. Isiannya tuh ayam keju. Keju itu langsung lumer di mulut. Menurut gue harga 23.000 udah dapat segini banyaknya tuh worth it banget ya. Terus ini kuah chili oilnya tuh pedesnya pas, terus juga asinnya juga pas. Hari kita bisa takarin guys bumbunya mau sepedes apa, mau seasin apa. Nah, ini gue juga cobain ada ceker mercon. Ini tuh dari mercon merah putih ya guys, gue belinya. Ternyata ini tuh cekernya tuh dia tuh tanpa tulang ya guys, alias dakbal. Kita dikasih pilusnya juga guys. Ini gue tambahin di atasnya. Habis itu gue tambahin pakai nasi juga, enak loh guys. Gue tuh suka makan dakbal soalnya tuh dia nggak pakai tulang lagi guys, nggak ada. Ceker dakbalnya bisa gue rating 9/10. Oke guys, gini dulu ya. Kira-kira gue cobain apa lagi, komen di samping. Makasih udah nonton, dadah, bye-bye. Cobain buat bisutel, bihun susu skotel. Halo guys semuanya. Guys, kemarin gue ngeliat Sadira bikin resep bisutel kayak gini. Wah, gue jadi ngiler guys, menarik banget ya. Bihun dibikin skotel. Penasaran? Langsung aja kita cobain yuk. Cuman pakai 4 bahan aja, bihun instan, terus juga ada susu full cream, telur sama keju mozzarella slice. Nah, yang pertama gue mau buat bihun instannya dulu. Masukin bihun instan ke dalam wadah. Kasihin air juga secukupnya. Abis itu tinggal masukin microwave. Ini kita microwavein selama 1,5 menit ya guys. Oke, sembari nunggu bihun instan yang matang, sekarang gue mau buat kuahnya. Masukin susu full cream 100 ml. Abis itu masukin juga telur. Aduk-aduk. Abis itu masukin bumbu bihun instannya. Terus ini dikocok-kocok sampai bumbunya tuh merata ya guys ya. Nah, ini pas banget, bihun gue juga udah jadi. Tinggal masukin aja bihunnya ke dalam kuah yang tadi kita udah buat. Terus yang terakhir tinggal taruh si keju mozzarellanya di atasnya. Udah deh, di microwavein lagi selama 5 menit. Abis itu udah jadi. Waktu dibuka microwave ini bener-bener semerbak wangi banget. Tada, bisutel, bihun susu skotel. Langsung aja kita coba yuk guys yuk. Wah, ternyata rasanya enak pol guys. Ini creamy banget sih jadinya. Sadira emang jago banget ya masak. Good job Sadira. Kalian bisa recreate resep bisutel ini tuh kapan aja ya. Bisa buat sarapan di kantor, bisa buat ganjel perut, bisa buat makan siang, makan malam juga bisa. Simple, gampang banget kan guys. Recreate menu ini ya, jangan lupa. Ini gue rating 9/10. Makasih udah nonton. Dadah, bye-bye. Cobain makan makanan di rumahnya Pak RT menu season 6. Halo guys semuanya. Guys, tahu kan kemarin tuh gue sempet cobain makan makanan di rumahnya Pak RT. Nah, sekarang gue mau cobain lagi makan-makan di sini guys. Monitor ketua anggota mau lapor Pak RT. Nah, di Pat PSOC setiap 3 bulan sekali tuh ganti menu guys. Dan ini udah ke season 6. Kemarin tuh gue cobain yang season ke-5. Nah, ini guys menu-menunya season ke-6 murah meriah. Ternyata ada juga menu yang dari season 5 loh guys. Dan yang paling gong di sini ada menu terserah. Jadi kita nggak tahu nih guys, chefnya tuh mau masak apa. Kayak blind box gitu loh, seru banget ya. Surprise! Cuma 30.000 lagi. Nah, yang pertama gue pesen namanya beef hotdog. Harga itu cuma 29.000. Udah dapat beef slice sama keju di torch kayak gini, dapat kentang. Terus gue juga beli beef bistik sama sate 45. Harga itu 30.000 aja. Wah, di menu season 6 ini tuh ada fondo balen loh guys. Udah harganya murah meriah, affordable guys, nyaman di kantor. Harga kaki 5, rasanya bintang 5. Of course gue juga pesen pizzanya. Ini ada namanya Fatma Pizza Lover. Dikasih saus bolognese, terus di atas dikasih keju sama juga ada beefnya ya. Di oven habis itu tinggal dipotong-potong kayak gini. Beef bistik gue juga udah jadi guys ya, dapat mashed potato sama sayuran-sayurannya. Kalian bisa lihat ya, platingnya tuh wapi, cantik pol. Jangan lupa di seretnya gue pesen Sunkist harga 22.000. Ini dia guys yang ditunggu-tunggu menu terserahnya. Awalnya gue kaget guys, ini dapat mashed potato doang, tapi ternyata enggak dong guys. Dapat roasted chicken terus dikasih sama saus gravy sama saus mushroom. Mantep banget ya, cuma 30.000 loh. Kalian bisa tebak gak gue pesen segini banyaknya totalnya berapa? Oke, yang pertama gue mau cobain fondo balen ya. Nah, di atas tuh dikasih sama saus mushroom, enak banget guys. Dia tuh crispy di luar, juicy di dalam. Dia tuh dipakai sama beef cincang ya guys. Isiannya gue rating 9,5/10. Nah, yang ini guys, beef hotdog. Kita cobain sama-sama guys. Wah, ini worth it banget guys. Gak sampai 30.000 udah dapat segini banyaknya, kenyang banget kalian. Fix. Daging slice yang gak alot, terus kejunya tuh melt di mulut. Gue napol guys, 9,8/10. Nah, sekarang gue cobain sama beef bistiknya, dipakein sama saus barbecue. Dia tuh tingkat kematangannya well done ya guys ya. Empuk juga dagingnya, gue suka 9,5/10. Nah, ini sate 45 ya. Kita dapat 3 tusuk sate. Dia pakai daging ayam dan tebel-tebel banget ya guys, juicy. Terus ada
smoke kayak gitu guys, karena dipanggang ya. Ini gue rating 9/10. Nah ini gue juga pesen cheese beer, enak banget guys. Ini birnya diganti soda ya guys. Nah ini guys bintang tamunya, menu terserah. Ini menu tuh cocok banget buat kalian yang sering bingung ditanya mau makan apa, terserah. Daging ayamnya lembut, smoky. Gue rating 10/10. Ada juga Fatma Pizza Lover. Ini pizza termurah di Solo yang pernah gue tahu. Harga tuh mulai dari 36.000 aja. Ini gue rating 9/10 ya. Roasted chickennya yang di bagian paha atasnya lembut banget ya dagingnya. Bumbunya tuh meresap sampai ke tulang-tulangnya. Ini gue rating 9,2/10. Last but not least ada Sunkiss. Pokoknya tuh selalu ada ruang untuk diseret. Jadi ini tuh rotinya di toast dikasih sama ice cream vanilla di atasnya. Bener-bener teksturnya tuh balance banget ya. Ini bisa gue rating 10/10. Guys ini makin sore makin rame. Gue tunggu ya guys kalian di Fatma SOC. Oke guys gini dulu ya. Makasih udah nonton. Dadah bye bye. Cobain makanan baru viral sama beli barang baru viral di Jakarta. Halo guys semuanya. Guys gue hari ini lagi ada di Central Park Mall. Ternyata BHC Chicken tuh udah ada di Indonesia. Terakhir tuh gue kemarin cobain di Hong Kong ya guys ya. Itu enak banget. Makanya pas udah ada di Indonesia gue langsung cobain BHC Chicken ini. Nah ini untuk menu-menunya sama harganya ya guys. Gue beli yang varian Burinkle, Red King sama Retro. Dan ini guys makanan-makanan yang gue beli, gue tuh beli yang ukuran S ya guys. Dapat 4 potong ayam. Nah yang Red King sama Burinkle itu harga 105.000 ya. Yang Red King ini tuh dia dipakai sama bumbu pedes manis. Terus ada chili pepper sama garlic yang strong banget. Gue suka banget ya, ayamnya juicy juga. Rating 9,7/10. Kalau ke BHC Chicken jangan lupa pesan rabokinya guys. Menurut gue agak sedikit beda rabokinya yang di sini sama yang di Hong Kong. Yang sini tuh sebenarnya sama-sama kuahnya kental ya, tapi agak sedikit kurang bumbu sama kurang pedes. Ini gue rating 8/10. Terus gue juga pesan ada cheese stick. Ini harganya tuh 39.000. Lihat guys isiannya tuh mozzarella guys, meler banget kejunya. Ini gue celup pakai raboki jadi tambah enak. Cheese sticknya bisa gue rating 9/10. Terus gue cobain ini ada yang Burinkle. Nah kalau ini tuh dipakai sama Korean cheese seasoning, jadi ada bumbu cheese-nya guys. Ayam BHC Chicken gak usah ditanya, enak banget, juicy pol. Ada juga yang retro guys, retronya itu yang original ya. Yang Burinkle gue rating 9,5/10, yang retro gue rating 9/10. Oke sekarang gue mau coba makanan manis viral di Jakarta yang baru. Gue beli The Crepes. Crepes adalah jajanan sejuta umat kalau kata Bang Mursid kayak gitu ya. Ini gue cobain menu barunya matcha brulee. Nah kalau yang matcha brulee jadi dia tuh adonannya soft, dipakein sama bubuk matcha, terus ditambahin krim matcha sama ada krim vanilanya. Nah di atasnya dikasih sama parutan keju sama ada bubuk matcha. Nah ini gue tambah topping es krim vanila, jadi harganya tuh 30.000. Kalau nggak tambah es krim vanila tuh 27.000. Tambah parutan keju lagi sama juga ada krim matchanya. Krim matchanya tuh diratain guys, terus abis itu ditaburin di atasnya pakai gula. Kenapa ditaburin pakai gula? Karena mau di torch kayak gini guys, namanya aja brulee matcha. Wah satisfying banget ya guys. Tada jadi juga. Oke langsung aja kita coba yuk. Jadi kita benjek-benjekin kayak begini dulu, abis itu langsung dimakan deh. Dia tuh tipikal matcha yang manis ya. Kalau The Crepes adonannya tuh gak usah ditanya lagi ya, enak banget guys, lembut banget. Yang paling gue suka di The Crepes dia tuh udah lembut, wangi lagi. Ini cocok banget ya dipakai sama es krim vanilla juga di dalamnya guys. Nah menurut gue krim matchanya itu agak heavy guys, agak berat ya. Padahal adonan crepesnya tuh udah enak banget. Matcha brulee-nya gue rating 8,5/10. Nah tadi gue juga beli blend box ada Labubu. Jadi ini tuh Labubu Pin for Love. Jadi ini tuh Labubunya sesuai abjad. Gue tuh pengen banget yang dapat R guys. Guys doain gue ya dapat huruf R. Bismillahirrahmanirrahim. Wah ternyata dapat Y guys hurufnya. Y berarti ya Allah lindungi Bilqis. Nah huruf Y ini tuh warna kuning guys. Nah ini gue buka lagi box yang terakhir, kira-kira dapat huruf apa ya? Ternyata kita dapat yang warna ungu. Ini huruf E guys. Lucu banget yang mereka ungu sama kuning. Oke guys gini dulu ya. Makasih udah nonton. Dadah bye bye. Cobain makanan pedas, makanan manis viral yang ada di Blok M. Halo guys semuanya. Oke guys, sekarang tuh gue lagi di negara Blok M. Yang pertama gue cobain ada ayam Renal di Blok M Hub ya ini. Nah di ayam Renal tuh ayamnya khas Nusantara ya guys. Gue beli yang ayam bumbu Bali, mereka tuh baik banget yang macem-macemnya. Ada rendang, ada woku, ada bumbu kuning. Harganya tuh mulai dari 25.000 sampai 35.000. Nah ini kesebelahnya ini ada toko nyempil punyanya Bella Tobi. Gue beli yang varian krem brulee regal, harganya tuh 20.000. Di torch abis itu dikasih topping regal. Terus abis itu gue juga cobain ada namanya tiramisu. Jadi ini tuh tiramisu vending machine. Jadi kita harus order di mesin ini. Gue mau beli yang tiramisu matcha harganya 97.000. Ambilnya tuh kalau udah jadi di sini guys, tapi ternyata belum jadi. Nah ini matcha gue udah jadi guys. Tada, cepet banget ya. Nah ini gue juga mau nongkrong di Kopi Alo. Jadi kita masuk dari Gramedia guys. Terus nanti nembus-nembusnya tuh di Kopi Alo ini guys. Nah ini gue beli minuman di sini Purple Sunset sama cookies. Nah gue juga mau makan makanan yang tadi gue udah beli guys. Ada 3 menu makanan, tapi gue mau cobain ayam Renal dulu guys, karena ini tuh pedes asin ya. Makanan manisnya nanti belakangan. Nah ini guys ayam Renal bumbu Bali. Nah kalau ayam Renal tuh ada potongan paha bawah sama sayap ya. Wah ayam Renal ini gak usah ditanya lagi guys, dia tuh ayamnya lembut, juicy, terus bumbu Balinya yang rasanya pedes, manis, balance banget guys. Tadi kenapa gue nggak sama nasi ya? Gue lupa, gue lali. Kalau makannya bareng nasi sebenarnya makin enak guys. Ini gue rating 9,5/10 sama gue juga cobain ada krem brulee regal. Jadi ini tuh brulee-nya di torch di atasnya gini guys. Waktu di dalam mulut dia tuh langsung lumer, terus juga ada topping regalnya yang crunchy, yummy. Gue rating 9/10. Nah ini gue cobain tiramisu vending machine. Gue suka banget sama tempatnya, ini tuh bisa dibawa pulang juga guys, bisa dipakai lagi. The moment of truth kita cobain waktu pertama kali masuk ke mulut ini tuh
gue agak bingung rasanya. Rasanya itu agak sedikit hambar ya guys ya. Manisnya kurang karena gue suka basah manis. Terus juga nggak dahin pahitnya macanya. Tapi gue suka sama tekstur krimnya yang lembut ya. Ini gue rating 7/10. Sama gue juga cobain ini ada Purple Sunset harganya 30.000. Ternyata ini tuh rasanya grape ya guys, rasa anggur. Tapi ada isiannya leci. Wah seger banget guys. Nah itu guys, isian lecinya tuh dapat 2 ya. Grape Sunsetnya bisa gue rating 9/10. Terus ini gue juga cobain ada cookiesnya. Nah kalau cookiesnya ini tuh dia nggak terlalu manis, enak banget ya guys. Jadi itu dia tipikal soft cookies ya, garing di luar, soft di dalam. Ini gue rating 9,2/10. Oke guys, gini dulu ya. Makasih udah nonton. Dadah, bye-bye. Main padel di Solo berasa lagi di Canggu, Bali. Halo guys semuanya. Guys, hari ini tuh gue ada janjian main padel di Solo Padel Club. Nah ini salah satu lapangan padel terbaru di Solo ya guys. Sebelumnya tuh gue udah pernah main di sini. Gue suka banget sama lapangan di sini guys. Dia lokasinya aja udah oke guys, strategis. Mereka tuh punya 3 court untuk lapangan padel. Ada yang di atas, ada juga yang di tengah, sama ada yang di pinggir sawah. Sama mereka tuh juga ada lapangan tenisnya guys. Dan yang paling gue suka di sini, mereka tuh juga ada coffee shopnya. Jadi abis main padel bisa nongki-nongki di coffee shopnya guys. Oke, ini gue mau pemanasan dulu, kita lenturkan badan. Nah ini gue mau tamplo-tamploan bentaran. Yang paling gue suka di sini juga lapangannya oke banget ya. Dia tuh semi-semi outdoor gitu guys lapangannya, jadi nggak panas. Ini gue main jam 4 sore, jadi tuh gue ngejar sunsetnya juga. Nanti pas sunset ini berasa lagi di Canggu guys, karena itu sebelahnya tuh sawah guys. Ini gue main 2 jam langsung keringetan parah, intens banget. Nah ini guys golden hour-nya bener-bener mantul banget kayak di Canggu. Setelah berkeringat ria, weteng gue tuh langsung muni-muni guys, bunyi-bunyi. Tandanya harus apa? Harus madang. Tapi minum dulu guys, ngombe saya. Nah gue juga udah pesen makanan-makanan sama minuman-minuman yang ada di headroom. Gue pesen ada banyak banget makanan sama minuman ya guys. Ini gue juga pesen kopi biar melek. Oke, gue mau coba minumannya sama Valero. Si Veron suka banget yang Thai tea-nya, gue suka banget sama macanya. Terus kita juga coba ada sourdough cranberry cheese. Ini enak banget ya guys, rotinya tuh lembut. Cheese-nya tuh tipikal yang melt di mulut gitu loh, enak banget. Kita rating 9,5/10. Kalau abis olahraga tuh emang enak guys makan mie goreng. Oke, langsung aja kita sikat guys. Gue udah lapar banget, belum makan dari lahir. Duh, mie gorengnya enak banget guys. Nyesel banget si Veron gak mau ini. Padahal gue udah tawarin loh. Terus ini minumannya gue juga pakai ada leci tea. Leci tea-nya seger banget, ada buah lecinya juga di dalamnya. Nah, ini gue minum kopi lagi guys, kopi susu. Ini beans kopinya bener-bener premium banget ya. Thank you headroom. Di sini kurang apa lagi coba, bisa olahraga, bisa nongkrong. Oh ya, gue juga lupa kasih tahu ini kamar mandinya juga bagus banget ya guys. Ada kamar ganti, ada shower room, ada toiletnya juga. Kalian bisa langsung booking di aplikasi Ayo. Soalnya tuh lagi ada diskon 20% buat 25 orang pertama. Kodenya tuh Santa 20 ya. Makasih udah nonton. Dadah, bye-bye. Habis berapa ya gue makan di pagi sore sama temen-temen. Halo guys semuanya. Guys, hari ini gue mau makan di restoran Padang lagi pagi sore. Nah kali ini gue mau cobain pagi sore yang ada di Jeruk Purut. Nah ini gue kesininya tuh jam makan siang, jadi rame banget ya guys. Gue makan sama konco-konco gue. Nah kalau di pagi sore lauk-lauknya tuh dihidangin kayak begini ya guys. Lauknya banyak bener ya. Sampai gue bingung guys mau ngambil yang mana ya. Ada terong balado, udang balado. Nah ini teman-teman gue guys, say hi. Oke, yang pertama ini kita buka dulu ya piringnya guys. Ambil nasi putih, ini tuh harganya 16.000 ya, satu porsi satu orang ya. Tidak lupa gue juga ngambil dendeng sambal balado, kesukaan gue kalau di pagi sore. Sama gue juga minta ini ada bumbu rendang ya. Kuah gulai ayam disiram ke nasi, abis itu dipakai sama telur, endok, dadar. Dan gak lupa gue juga ambil kerupuk jangkek. Wah rasanya gue enak guys kerupuk jangkeknya. Makanya tuh di mulut kayak gini guys biar tambah nikmat ya. Gue suka banget ya di pagi sore ini tuh rempah-rempahnya kuat banget. Gue tuh suka banget sama bumbu sama kuah gulainya tuh yang bener-bener asin gurih. Ini gue juga coba udang bakarnya, ini fresh banget ya guys udangnya. Ini telur dadarnya bener-bener tebel ya guys. Gue tuh kalau makannya suka ada yang kriuk-kriuk ini guys. Makanya gue pesen ini sih jangkeknya. Dari tadi tuh kayak ada yang kurang gitu ya guys. Oh ya gue kurang sayur. Ini gue tambahin sayur lagi yang ijo-ijo ya guys ya. Biar lancar pupitanya. Ini gue ambil daun singkong ya guys. Enak banget loh daun singkongnya. Cocok gitu dipakein sama nasinya karena dia tuh teksturnya berserat gitu. Nah dendeng sambal baladonya ini tuh dia nggak terlalu pedes juga guys. Tambah nasi guys karena lauknya belum habis, belum entek. Tambah gulai ayamnya lagi biar tambah nikmat. Nanti di akhir video gue bakal share billnya. Total makan di sini 7 orang tuh habis berapa? Satu orang kayak lu aja udah ngambil banyak banget rapi lauknya segini banyak bejibun. Nah ini gue minumnya pakai es teh maksudnya guys. Wah seger pol guys. Gue tuh butuh asupan yang manis-manis kayak lagi nonton video ini kan guys. Entek juga guys 2 porsi karena gue udah kelaparan banget guys belum makan dari lahir. Ini gue rating 9,5/10 ya nasi padang pagi sorenya. Terus gue juga mau cobain ada dessertnya guys. Ada puding regal. Nah ini pudingnya tuh banyak layer ya guys. Atasnya tuh coklat, bawahnya vanilla, di bawahnya itu kopi regal. Ini gue ngiler banget juga sama mangganya, warnanya tuh bagus banget ya. Mangganya manis mantul. Nah ini totalnya guys gue makan di sini. Makasih udah nonton. Dadah bye bye. Challenge seharian cuman makan makanan serba pedes. Halo guys semuanya. Yang pecinta pedes sini ngumpul dulu guys. Gue mau cobain makan makanan super pedes. Yang pertama ini gue udah siapin ada bakso pedes guys. Ada bakso tumpeng petir namanya. Ini salah satu langganan bakso gue di Solo. Dia tuh bentuknya tuh kayak kerucut gitu guys. Dan ternyata
baksonya tuh ada isian telur puyuhnya. Gue suka nih bakso yang kuahnya tuh kental gini guys. Terus baksonya itu juga berdaging banget ya. Nah ini gue juga cobain ada isiannya tuh ayam suwir pedas. Aduh ini pedes banget tapi nagih banget. Ini bakso pedesnya gue rating 9/10. Ini pedes banget, butuh ST guys. Untung gue punya ini teh cap Solo. Sekarang ya guys, bikin teh tubruk gak perlu ribet lagi kayak zaman dulu. Kalian tinggal tuangin aja ke dalam gelas. Abis itu tinggal seduh. Seduhnya juga bisa langsung pakai air dingin loh guys. Aduk sampai 8 kali. Abis itu tambahin sama es batu. Udah deh jadi. Gampang banget kan buatnya, gak perlu ribet lagi. Wah ini aroma melatinya udah wangi banget ya guys. Was gitu. Legit rasa tehnya, udah ada gulanya, gak perlu ditambah gula lagi. Nah teh cap Solo ini tuh gampang banget kalau kalian mau beli. Dia tuh ada di pasar, di e-commerce, ada juga di supermarket dan toko-toko terdekat kalian. Bikin teh tubruk gak perlu ribet lagi kayak zaman dulu berkat teh cap Solo. Teh cap Solo ini bisa gue rating 9,8/10. Lanjut ini gue cobain ada namanya tahu sumpel. Ini tuh tahunya disumpelin ayam suwir pedes. Gak cuman ayam doang yang disumpelinnya, ada juga bakso pedes guys. Gue baru tahu loh, tahu tuh juga bisa disumpelin loh. Tapi pedes banget sih, gak bohong, gue rating 9,2/10. Ini ada namanya spicy wonton, gue kasih sama kuahnya. Bah itu merah merona guys warnanya. Gue udah siapin teh cap Solo kalau nanti kepedesan. Tuh kan langsung deh guys gue kepedesan. Wah untung ada teh cap Solo guys, seger banget rasanya. Ini wontonnya asli pedes banget, apalagi ditambah sama chili oilnya ya. Dia tuh tipikal wonton yang kulit maksudnya tebel, dagingnya pun juga tebel. Ini pedesnya nampol guys, soalnya tuh selain chili oil ada juga bubuk cabenya di atasnya. Spicy wontonnya gue rating 8/10. Next cobain makan pedes apa lagi, komen di samping ya. Makasih udah nonton, dadah bye bye. Oh ini tuh warung yang sehari bisa ngejual 300 kilo iga sama 100 kilo tunjang. Cobain makan makanan di warung iga Cak Erwan. Halo guys semuanya. Guys gue BM banget makan tunjang sama iga. Nah di Solo tuh katanya ada enak nih namanya warung iga Cak Erwan. Langsung dibuatin loh iga sama tunjangnya sama Chef Erwan. Kalian tahu mereka tuh sehari bisa ngejual 300 kilo iga sama 100 kilo tunjang. Wah keren banget ya. Nah mereka tuh juga udah masuk ke liputan, ada 5 stasiun TV nasional. Nah ini gue pesen ada 3 varian tunjang. Ada tunjang sapi bakar kecap, ada yang tunjang sambal embe sama tunjang gongso. Iga bakarnya gue pesen yang kecap, madu, marangi sama barbecue. Ternyata di sini tuh selain iga sama tunjang ada juga pau-pau, bakpao. Ini macam-macam banget ya variannya, ada yang pedas, ada juga yang manis. Di sini juga ada welcome drink, ada kerupuk gratis juga. Ambience gue juga suka banget ya, nyaman banget untuk keluarga makan-makan di sini. Nah ini dia guys menu makanan yang gue pesen banyak banget ya. Nah mereka tuh salah-satunya resto yang banyak banget varian menu iga sama pionir tunjang bakar di Indonesia. Langsung aja kita sikat guys. Gue mau cobain yang tunjang sambal embe. Wah enak guys. Kalau kalian pecinta tunjang pasti suka guys. Dia tuh teksturnya tuh kenyal gitu. Sambal embenya itu loh yang pedes segar, gue rating 9,5/10. Nah yang tunjang gongso juga gak kalah enaknya guys. Ada rasa otentik bumbu gongsonya yang manis gurih, gue rating 9/10. Dan yang terakhir ini tuh ada tunjang sapi bakar kecap. Wah ini yang kecap meresap banget ya guys bumbunya. Ada rasa smoky juga guys karena dia tuh dibakar ya. Rating 9,2/10. Sekarang gue mau cobain macam-macam iganya. Ini ada iga bakar marangi. Lihat itu daging iganya bener-bener empuk banget ya guys, lembut. Dipaduin sama sambal maranginya yang seger banget. Selain yang marangi ada juga yang madu guys. Nah kalau yang madu ini tuh dia lebih ke manis rasanya. Ada juga yang iga bakar kecap, ini salah satu varian favorit gue guys. Asli ini banyak banget ya guys varian menu iganya. Ada juga loh yang iga barbecue. Semua gue suka tapi gue yang paling suka iga bakar marangi 10/10. Sayuran-sayurannya gue juga pesen cak kangkung sama cak tahu toge. Sayuran ini tuh best combo banget ya, apalagi dipaduin sama tongseng iga. Wah tongsengnya itu loh yang rich banget ya rasanya. Manis, asin, gurih, yummy. Wah kalau daging iganya nggak usah ditanya lagi, yang lembut banget guys, di mulut tuh langsung lumer. Nah mereka tuh juga ada yang sop iga kayak gini yang kuahnya bening, dipakai nasi panas, enak banget guys. Ini gue rating 9,5/10. Oke sekarang kita cobain minuman-minumannya. Yang pertama gue cobain es telang pandan, baru pertama kali gue cobain, enak ternyata, pandannya tuh kerasa banget ya. Rating 8,5/10. Gue juga cobain es rosella. Ini wangi rose-nya tuh kecium banget, nggak terlalu manis, gue rating 8,8/10. Nah ada juga nih es leci nangka guys. Buat pecinta nangka merapat dulu guys, ini nangkanya mantul banget, gue rating 9/10. Es ketan hijau ini enak banget guys, dia tuh kental, terus juga ada ketan hijaunya di dalam, ada potongan rotinya juga, gue rating 10/10. Lanjut ini juga ada es tape singkong, jadi pakai sama sirup cocok pandan sama susu juga. Rasanya tuh kayak es doger guys, ini gue rating 9,5/10. Ini gue juga cobain ada bapaunya guys yang tadi gue pesen. Gue suka banget sama paunya, dia tuh super lembut ya guys. Ini juga macam-macam, ada yang matcha, ada yang pistachio. Wah pokoknya gue puas banget makan di warung iga Cak Erwan. Pantas aja ya, mereka tuh udah punya 3 outlet, 2 di Solo, 1 di Jogja. Oke guys, kira-kira gue harus coba makan apa lagi, komen di samping ya. Makasih udah nonton, dadah bye bye.